selamat datang di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Oke, di podcast kali ini aku mengundang narasumber yang udah dikasih clue nih di episode 4 ini. Sama Litya lah. Litya, oke. Nanti kita undang Litya ke sini ya. Boleh komen-komen. Oke, sudah. Nah, di episode 4 Tedea tuh ngasih tahu bahwa dia punya sahabat. Nah, sekarang aku undang di podcast ini. Boleh perkenalkan namanya? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Litya Wipa Asmara. Nah, kebetulan Kak Litya ini emang bestinya Tedea nih, teman dekatnya Tedea. Nah, sekarang aku undang Kak Litya di sini buat main game sama aku, spinner ini. Nah, di spinner ini bakal ada beberapa pertanyaan. Kan kalau Tedea berupa kartu, kalau Kak Litya kita kasih berupa spinner gitu. Oke. Are you ready? I'm ready for it. Oke, tanpa basa-basi kita check it out. Spin dulu ya. Pertanyaan pertama. Menurut kamu lebih sakit ditinggal pasangan atau dikhianati sahabat? Wah, ini pertanyaannya berat ya. Pertanyaan pertama udah berat. Oke. Sebenarnya menurut aku tadi tuh sahabat sama pasangan. Menurut aku sahabat itu bisa selamanya. Pasangan kan kita biasanya gonta-ganti ya untuk di umur kita ini. Jadi aku so far selama berteman aku tuh lebih sakit hati kalau dikhianati sama sahabat. Iya gitu. sih. Karena kan maksudnya kita ada berharap gitu loh ke temen, banyak naruh kepercayaan. Kalau ke pasangan kan ya belum tentu gitu loh dia jodoh kita. Jadi kalau temen itu pasti udah lebih tinggi lah kepercayaannya, ngasih kepercayaan gitu. Aku setuju sih sama Kak Litya. Oke. Next question? Boleh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak momen dimana kamu nyadar atau kalau teman yang kamu anggap sahabat ternyata nggak sebaik itu? Waduh. Ya ini teman aku kan banyak banget ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa yang temen yang kita tuh berekspektasinya dia tuh bakal terus baik gitu loh ke kita gitu kan. Ternyata cuman manusia kan gak ada yang sempurna ya. Betul. Pasti ngelakuin kesalahan. Nah, ada lah gitu misalnya kayak menurut aku ini apa ya? Untuk aku tuh penting gitu, tapi nggak tahu menurut dia. Menurut aku kalau kita buat janji sama seorang itu penting, kita tepatin. It's all about promise gitu kan. Yes. Nah, kalau misalnya dia nggak menepati janji dan tanpa bilang gitu ya, buat ngebatalin janji itu udah menyepelekan perasaan kita nggak sih? Iya gitu. Jujur aku setuju karena aku paling nggak suka sama orang yang kayak nggak bisa nempatin janji gitu, tiba-tiba batal kayak aduh. Ya apalagi kita udah well dressed gitu, udah make up, udah itu perempuan tuh udah siap gitu, terus tiba-tiba nggak jadi tuh sakit hatinya. Sumpah, aku setuju. Kalian gimana ini? Kalian setuju nggak? Kalau aku sama Litya kita sehati. Setuju. Next question. Karena emang paling bete tuh kalau udah ada janji terus aduh ya ampun, kok bisa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, temenan beda circle atau beda status sosial bisa beneran tulus enggak? Atau pasti ada batasnya? Oh, circle ya? Ya, circle. Aku awal-awal itu sebelum-sebelumnya dulu tuh temenan tuh selalu circlean benernya. Karena aku orangnya introvert dan gak gampang percaya sama orang baru gitu. Jadi buat dekat sama orang tuh butuh waktu yang lumayan gitu kan buat percaya. Nah, aku ya kayak yang tadi ini bilang, aku punya contohnya temen aku si Dea. Dea itu beda circle sama aku. Waktu awal pertama kali lihat Dea tuh aku malah mikirnya kayaknya nggak bisa deh temenan sama Dea karena kelihatannya dia tuh orangnya tuh extrovert, terus kayak friendly, terus ramah banget lah gitu kan, humble banget ke orang, temennya banyak gitu. Terus kayak aku yang introvert kayaknya nggak cocok deh sama extrovert gitu kan. Turns out ternyata
selama ini, sejauh ini aku sama dia tuh justru ngerasa Baik, klop banget gitu iya. ya. Walaupun kita beda circle. Ya misalnya dia main sama circle-nya, aku main sama circle aku, kita tuh nggak ada marah, ngamuk Iya, atau nggak ada gimana. iri juga. Karena kan kita punya kehidupan masing-masing. Betul. Toh selama kita ketemu pun kita masih ngobrol pun masih nyambung gitu kan. Jokesnya juga masih sama, sefrekuensi lah. Respect. Love Respect kepada Lithia, respect sekali. Ninis juga ini baik banget sama dia, teman baik dia. Dia juga baik banget sama dia, pokoknya. Iya. Ya. tapi karena dia aku bisa kenal Ninis. Ih, aku baru mau bilang, aku kenal Lithia karena dia sumpah aku baru mau bilang. Karena Iya. Ninis tuh orangnya menyenangkan banget guys, menyebarkan energi-energi positif ke orang-orang gitu. Oh my god, jangan dipuji, aku malu. But thank you so much. Ya. Aku juga awal-awal ketemu Lithia, aku kira aku nggak akan bisa nyambung. Terus karena kamu nyambung banget kan sama dia, terus Iya. aku sama dia juga nyambung. Cuman kayak, ini aku bisa nggak ya tektokan sama Lithia? Ternyata Lithia welcome gitu. Jadi ke akunya tuh gak canggung Terima gitu. kasih. Oke, next question ya. Oke. Pernah nggak sih punya teman yang awalnya deket banget, tapi sekarang malah kayak orang asing? Nah, kenapa bisa gitu? Kalau ada. Ini aku ambil dari kalimat setiap orang ada masanya. Ya. Terserah ya, percayaan orang beda-beda. Cuman kalau dari aku, emang pasti setiap orang itu ada masanya. Ya kalau misalnya temenan asing itu ada pasti. Teman sekolah itu sahabat aku waktu sekolah, teman sebangku, teman main, jajan, istirahat tuh pasti selalu bareng gitu Oh, kan. Main keluar, 24/7. pulang bareng gitu kan. Iya. Ya cuman karena waktu gitu ya, kita makin dewasa, makin banyak kesibukan, jadi buat main pun kayak harus nanya tanggal gitu kan, nyesuaiin jadwal. Jadi agak susah lah gitu kan waktunya. Betul. Kadang Asingnya. suka sedih nggak sih? Iya, Ya. sedih banget kayak pasti kangen sih sama dia gitu, kangen barengnya, keinget barengnya gitu. Cuman ya udah kita harus saling mengerti lah ya. Betul. Karena kehidupan terus berjalan gitu ya, dan Bener. kita Keep gak boleh going. stuck di situ. Betul. Oke. Harus berkembang. Keren sih ini pola pikirnya Lithia. Aku keren, mantap. Asik. Next. Pernah nggak ngalamin friend crush? Kayak ketemu seseorang terus langsung ngerasa, gila, gue pengen banget temenan sama dia. Nah, Buat aku kurang relate karena Oke. aku sebenarnya kalau sama orang asing baru lihat gitu ya, emang orangnya minderan sebenarnya. Ya sama kayak ke dia, ke kamu sebenarnya kayak, aduh temenan sama Ninis aku minder gitu loh. Oh iya kak, aduh. Pengen temenan tapi ya udah biasa aja gitu, kayak kayaknya kalau buat deket aku kayak kurang cocok deh, takut ke Ninis tuh gini gitu loh, udah Iya, iya. minder duluan. Karena Oke. kepribadian aku emang agak Introvert. gitu ya. Iya. Tapi meskipun dia introvert, dia sangat-sangat baik. Kan kadang suka ada aku menemukan, maksudnya beberapa kayak ada yang introvert, ternyata dianya kayak, oh ternyata ini ya hal apa sih, maksudnya tuh kenapa dia nggak punya teman, kenapa dia introvert. Cuman kalau Lithia termasuk orang yang kayak introvertnya yang seru gitu, kalau misalkan masih bisa gitu diajak tektokan gitu. Soalnya aku pernah tuh punya teman SMA, Ya. dia emang introvert banget, sampai akhirnya aku mencoba untuk temenan sama dia, cuman kayak rasanya sulit banget karena dianya juga nggak open. Oh, menutup diri ya. Oh, I see. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, pertemanan tuh harus ada timbal baliknya nggak? Atau cukup satu pihak aja yang effort? Waduh. Sebenarnya mau di hubungan apapun kita harus ada feedback nggak sih? Ya, menurut aku gitu. Ya kan? Setuju. Karena kalau sebelah pihak doang, misalnya kayak excited sendiri, dianya enggak gitu loh. Kita cerita excited dan sebagainya, kita percaya dia, tapi dia nggak naruh kepercayaan ke kita, terus kita jadi merasa nggak dibiarkan masuk ke dalam hidupnya gitu loh. Kita kan juga pengen care ke dia dan sebagainya. Betul. Tapi kalau dianya menutup diri, gimana kita mau tahu gitu loh tentang dia? Boleh tepuk tangan buat Lithia ini. Wow. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih red flag terbesar dalam pertemanan yang bikin kamu langsung jaga jarak? Pertemanan. Ya. Agak sulit ya. Iya sulit karena teman red flag. Aku nggak tahu ya, karena menurut aku setiap orang itu emang masih berproses dalam hidupnya gitu lah. Pasti ya ngelakuin kesalahan apa aja gitu lah ya. Cuman so far teman-teman aku kalau ngelakuin kesalahan menurut aku nggak sampai yang pengen bikin aku langsung jaga jarak gitu, langsung ngejauh atau bagaimana.
kecuali dia kayak body shaming lah ya gitu. Body cuma shaming atau apa. Cuman so far teman-teman aku tuh baik-baik banget guys. Alhamdulillah itu rezeki hidup punya teman-teman baik. Iya. Karena ternyata rezeki bukan tentang duit aja Iya, gitu. bukan tentang umur aja tapi punya teman baik, kehidupan yang alhamdulillah gitu, itu rezeki guys. Nah, alhamdulillah juga nih kita sudah terakhir ini tuh question terakhir. Alhamdulillah. Aduh, seru sih, jujur aku seru banget di podcast kali ini karena aku ngerasa tertampar banget dan banyak banget ilmu yang aku serap dari Kalitia ini karena aku maksudnya tuh baru ngobrol yang sedip ini. Biasanya kita cuma ngobrol kayak selewat-selewat doang. Nah, di podcast ini aku berkesempatan untuk menanyakan lebih dalam gitu tentang pertemanan. Terus ternyata pemikirannya berbeda dengan aku dan banyak banget ilmu yang keserap sama aku. Jujur aku sangat-sangat berterima kasih. Sharing-sharing aja. Ini juga first time di talk sama Ninis. Keren sih Ninis juga. Thank you Litia sudah mau datang ke sini, bintang 5 buat kamu. Oke deh guys. Nah, buat teman-teman jangan lupa komen ya di bawah ini, apa sih kalian relate gak sih sama yang diobrolin sama kita berdua ini. Nah, thank you banget ya Kalitia karena udah mau diajak podcast kali udah ini. diundang ke sini. Iya, aku senang sekali nih. Wah, terlalu excited. Oke. Gitu aja podcast kali ini. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran yang udah Kalitia kasih nih buat teman-teman di rumah. Oke deh, thank you, bye guys. Bye.